Beberapa mimpi saudara Tuhan mau gugurkan. Beberapa impian saudara Tuhan mau, malah Tuhan hancurkan impian saudara. Demi saudara diganti dengan mimpi baru. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, kami terkagum-kagum caramu menuntun kami Tuhan. Kami bangga, kami beruntung punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah capek, Tuhan yang tidak pernah bosan, Tuhan yang selalu menuntun kami. Walaupun seringkali kami lemah, kami tidak berdaya, kami gagal, dan berkali-kali kami keliru Tuhan. Namun ternyata ruangan hatimu terlalu luas buat semua kelemahan-kelemahan kami. Bahkan tanganmu tetap terulur menawarkan untuk mengangkat kami kembali. Sehingga kami tidak tetap salah, tapi kami dibawa kepada jalan-jalannya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang menggenapi firman-Nya, bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai semuanya dibuat Tuhan dipulihkan. Sampai semuanya dibuat Tuhan dipulihkan. Malam ini di tempat ini tidak ada agenda lain. Satu kerinduan kami, pulihkan kami Tuhan. Bagian mana dalam hidup ini yang belum pulih, pulihkan kami. Haleluya. Kami izinkan Tuhan bekerja seluas-luasnya. Di waktu yang tidak lama ini Tuhan sentuh kami. Tuhan jamah kami Tuhan. Bahkan sebentar ketika firman Tuhan diperdengarkan, dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang, Tuhan bicara lebih jelas dari suara hamba-Mu. Tuhan bicara lebih keras dari kata-kata hamba-Mu. Sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, yang sakit jadi sembuh. Amin. Yang alami kekeringan disegarkan kembali. Kalau ada yang mati, imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan. Melalui firman yang kami dengar, diubahkan, dikuatkan, diperbaharui, tapi juga dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat malam, shalom. Wow, senang sekali bisa jumpa lagi sama saudara. Ya, saya nggak nyangka bisa ada di tempat ini lagi. Dan sebetulnya ini bukan pertemuan yang pertama kalau nggak salah. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah melayani juga di kebaktian umum ya. Ya, dan hari ini senang bisa jumpa dengan Pak Jonathan kemarin di camp di sebelah kamar saya. Dan hari ini juga saya baru tahu ada Pak Jeffrey. Rupanya orang sama-sama Manado ya. Oh, ya, dan saya yakin mereka nggak percaya kalau saya Manado Pak. Iya. Jadi waktu bahasa baru orang percaya begitu. Iya. Jadi kelihatannya kali ini kehadiran saya dipercayakan cukup lama nih, mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, sampai hari Minggu ya. Ya, jadi pepatah bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi sekali lagi dah saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nathanael Makarawung. Ya, dari nama belakang ya udah pasti dari Sulawesi Utara. Tapi sebetulnya lahirnya di Kudus, saudara. Ya, ibu saya orang Tionghoa Kudus. Jadi banyak orang bilang papi saya ini ren, mami saya cungkok ren, saya campuran. Saudaraku ya, orang campuran ya. Tuhan percayakan saya 1 orang istri, 3 orang anak, 2 orang cucu. Jadi udah opah. Jadi pas lah saudaraku kalau saya ditempatkan hari ini untuk pelayanan pertama, ini sebuah kehormatan buat saya. Ya, jadi dengan senang hati saya ingin melayani saudara dan tentu Roh Kudus yang tolong saya untuk bisa melayani saudara. Saudara percaya ada berkat Tuhan yang istimewa malam ini? Amin. Saudara siap terima berkat Tuhan? Amin. Yuk, saya nggak akan lama, saya akan mulai dari begini. Apa sih bedanya antara orang tua sama orang muda? Karena kalau nggak salah kita di atas gocap nih ya, ABG ya, di atas 50 tahun, betul kan ya saudaraku? Dan jujur, seringkali apa sih yang terlintas di pikiran kita ketika usia bertambah? Berapa banyak? Ada istilah sindrom kan saudaraku? Ada yang berpikir, aduh nih umur udah nambah, anak udah gede-gede. Apalagi kalau ketika posisi kita terus kemudian udah diganti orang. Betul gak saudara? Sepertinya ada sesuatu yang berteriak di hati ini, aduh tapi ya inilah dunia ini. Inilah kehidupan, silih berganti saudara. Tapi justru saya mau kasih kekuatan sama saudara. Ya. Tapi mesti dijawab dulu, apa bedanya orang tua sama orang muda? Nah, ayo menurut Pak Ji, ayo apa bedanya?
Kira-kira, simple aja apa Pak? Kira-kira Pak? Wah, lebih bijaksana. Oke. Pak, mau coba? Lebih gesit. Agak, soalnya tuh underdeal so beda ya. Oke, ini dua bapak nih sekarang. Coba sekarang dari ibu. Kalau ibu gimana pandangannya? Apa kira-kira yang membedakan orang tua sama orang muda? Ada yang mau jawab, ibu-ibu? Fisiknya, simple tapi menohok ya. Fisiknya, oke. Ada satu lagi ibu mau jawab? Kira-kira apa bedanya? Oh. Pentiumnya ya. Ini luar biasa Bu. Ya, ibu pasti masuk surga ya. Oke, saya memang pancing dengan pertanyaan itu, tapi coba apa kata Alkitab? Ini introduction aja, belum khotbah sih, belum. Yuk kita lihat sebentar. Coba kita buka dulu di Amsal 20 ayat 29. Amsal 20 ayat 29. Saudara semangat gak nih? Amin? Coba Amsal 20 ayat 29. Ini ditayangkan di sini kah? Oke, kita tunggu sampai Tuhan berfirman. Masih belum saudaraku ya. Amsal 20 ayat 29. Nah, sudah di depan saudara. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dan keindahan orang tua ialah. Wah, amin. Ini kata Alkitab. Tadi betul juga Bapak, siapa yang ngomong tuh ya kan. Jadi memang orang muda tuh ya udah jelas memang lebih kuat. Udah nggak bisa dipungkiri lah. Saudara mau sekuat-kuatnya saudara hari ini dibandingin orang muda. Beda saudara ya. Memang betul orang muda itu apa yang membedakan? Ya kekuatannya. Kita sih memang menurun. Tapi firman Tuhan bilang apa? Keindahan orang tua apa katanya? Uban. Wow, jadi tolong yang sudah rambut putih jangan disemir. Karena firman Tuhan bilang sampai masa tua dia menggendong. Nah repotnya pas digendong, lu kok ganti hitam? Dibanting. Nah itu saudaraku ya. Bilang kanan kiri jangan sampai kamu dibanting Tuhan bilang. Ya. Nah, tentu yang dimaksud uban ini apa? Tadi ada yang bilang lebih bijaksana. Nah. Ya, tentu yang dimaksud uban adalah ini bicara tentang cara berpikir dong. Betul nggak saudara? Ya kan? Harus. Nah, tentu ini apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, saya mau kasih perbandingan satu ayat lagi ya supaya saudara lebih mantap gitu ya. Jadi memang orang muda itu kuat. Orang tua itu tadi uban. Uban tuh tentunya orang Israel ngerti yang dimaksud. Yang dimaksud rambut putih, maturity doesn't come by age memang. But by acceptance responsibility. Karena saya tahu sebenarnya semakin bijaksana itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ngambil tanggung jawab. Jadi kebijaksanaan datang dari mana? Seberapa kita bersedia mengambil tanggung jawab. Nah nanti saya rasa kalau kata-kata awal ini sudah langsung kayaknya bingung. Nah mari kita lihat Amsal 22 ayat 15. Kita bandingin sebentar. Orang muda apa? Orang muda kuat. Katakan bersama saya kuat. Tapi kita baca ayat ini. 2, 3. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari kesimpulan. Kesimpulannya apa? Orang muda memang kuat tapi bodoh. Jangan keras-keras. Saudara nggak perlu nanti keluar dari sini bertemu anak muda bilang, ya memang lebih kuat, betul. Tapi lu goblok. Jangan gitu saudara. Memang kamu lebih kuat. Ya itu faktanya emang begitu. Nah persoalannya kita yang nambah tua nih semakin bijak nggak? Nah kan problemnya di situ kan. Kitanya semakin bijaksana enggak? Tadi betul, jadi Pak Jonathan jawabannya udah ini kayaknya calon gembala. Jadi udah pas itu saudaraku ya. Artinya memang betul kuncinya ada di mana? Kebijaksanaan. Nah hari ini saya mau sedikit mengungkap ya. Alkitab mencatat saudaraku bahwa ada 5 gadis bijaksana tapi ada 5 gadis bodoh. Saudara ngerti ya bahwa kekristenan ternyata ada 2 macam loh. Ada kan salah satu tafsiran bahwa 5 gadis itu kan bicara tentang gereja Tuhan, betul nggak? Iya kan? Jadi gereja Tuhan ada berapa macam dong? Kalau ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Berarti ada gereja yang bijaksana, ada yang maaf bicara, ada gereja yang bodoh. Ada kekristenan yang bijaksana, ada kekristenan yang selalu ada 2 hal, ada 2 jalan. Kan firman Tuhan bilang begitu. Kalau saudara baca di di Wahyu, saudaraku kitab Wahyu, di sana juga bicara tentang ada 2 macam gereja. Ada gereja sempurna, tapi ada gereja
palsu. Jadi itu udah umum saudaraku. Ya, nah makanya pastikan, ingat ya, tidak ada seseorang itu netral tanpa inklinasi. Enggak mungkin, saya netral, bijaksana apa bodoh, enggak, gue di tengah, enggak ada. dia ujung-ujungnya dia akan ketahuan, oh ternyata, nah hari ini saya mau angkat sedikit. Saudara siap mau lebih bijaksana lagi, amin? Nah salah satu kebijaksanaan itu diukur dari mana? Kemampuan untuk menilai dan untuk memahami. Katakan bersama saya, kemampuan untuk apa? Menilai dan, nah saya nanti terlalu panjang, ini kan sesi hemat, paket hemat. Ini ya, kalau mau yang lengkap ya undang saya lagi saudaraku ya. Jadi gini, saya mau mengerucut ke pendek aja. Maksudnya mengerucut, begini. Setuju nggak? Membedakan dua hal yang terlihat sama, itu dibutuhkan kecerdasan rohani. Membedakan dua hal yang terlihat, nah saya mau ajak saudara ke sana nih. Jadi yang dimaksud kebijaksanaan apa? Jadi jangan rasa minder jadi orang tua, umurnya nambah, mentang-mentang anak muda lebih hebat-hebat gitu. Ya nggak usah, lu goblok, nggak usah gitu, nggak usah, saudaraku, nggak usah. Tapi tahu nih bahwa kita harus mengupgrade kita punya kebijaksanaan. Amin, saudaraku. Nah salah satunya apa? Bagaimana kalau anak kita datang tanya sama kita? Biasanya begitu. Anak itu tempat bertanya sama orang tua dong. Nah persoalannya orang tuanya gimana nih? Bisa jawab nggak? Nah makanya saya mau masuk ke area sini. Kita harus bisa membedakan dua hal yang terlihat sama. Ya, itu dibutuhkan kecerdasan. Tapi, saudaraku, saya mau lebih dalam lagi. Saya mau ajak saudara bukan membedakan antara terang dan gelap, itu udah jelas. Ya, bukan membedakan antara hitam dan putih. Wah, lebih jelas lagi. Masa masih tanya-tanya? Nggak mungkin kan? Oh, ini hitam apa putih ya? Kan nggak mungkin, saudaraku. Yang sulit itu begini, membedakan, saudaraku, antara yang putih dan hampir putih. Nah, ngerti ya? Membedakan yang sulit itu, saudaraku, bukan terang dan gelap, bukan, saudaraku, ya. Terang dan hampir terang. Kalau terang sama redup gampang dong, betul nggak? Kenapa saya bilang begini? Jangan lupa, iblis juga menyamar seperti malaikat terang. Oh, kalau saudara nggak bisa bedain, saudara akan bilang ini, wah ini Tuhan nih, ini Tuhan nih. Nggak taunya siapa? Setan. Betul ya? Iya kan? Nah makanya kita mesti punya kecerdasan ini. Udah ibu-ibu, pasti Anda punya pengalaman kan? Kan ini kan senior. Bagaimana dulu suami di sebelahmu itu? Ya kan? Ada di mana Pak? Kan ngebohong. Lagi rapat di kantor. Tuh ada yang tul. Itu. Lihat, ibu-ibu cerdas loh. Iya kan? Nangkep ya? Kan nggak gampang. Nggak mudah itu. Nah, di sini yang dilatih siapa? Dua-duanya. Si ibu harus punya kecerdasan, si bapak juga harus punya kecerdasan. Bagaimana berbohong tidak diketahui oleh istri, kan begitu. Iya, jadi masing-masing bertumbuh dalam kecerdasan, cuma beda jurusan. Yang satu jurusan terang, yang satu jurusan gelap, saudara. Ya, nah hari ini kita akan belajar sedikit simpel aja, saudaraku. Ya, saya mau ajak saudara untuk begini. Bukan antara yang terang dan gelap. Ini berangkat dari keprihatinan saya juga, saudara. Karena kekristenan hari ini, saudara ngerasa nggak ada semacam kebingungan yang terjadi dalam perjalanan kekristenan loh, saudaraku. Oh, ya memang betul, apa teknologi semakin meningkat. Tapi saya mau katakan ya, satu negara ya dengan teknologi yang hebat itu tidak berbanding lurus dengan peradaban daripada manusia yang ada. Bisa diterima nih? Jadi memang semakin canggih, tapi bukan berarti semakin benar orangnya. Enggak. Malah kalau saudara perhatikan betul-betul, ditemukan hari-hari ini, lebih nyata, lebih jelas, lebih kelihatan, lebih terlihat saudaraku, bahwa saudara tahu enggak? Ternyata saudaraku, ada banyak dari manusia yang hidup belakangan ini, saudaraku, termasuk generasi milenial yang ada, mau tahu nggak, saudaraku? Ditemukan ada penyakit-penyakit baru, ya, ada apa namanya, saudaraku? Ada boleh dibilang, saudaraku, ada penemuan-penemuan yang menunjukkan bahwa begini, saudaraku, ternyata generasi ini tidak baik-baik saja.
Ambil contoh. Teknologi hebat, mereka pengguna teknologi, mereka disebut orang canggih, betul gak? Mereka dalam tanda petik menikah dengan teknologi. Gimana gak hebat? Orang umur 2-3 tahun sudah bisa main iPad. Saudaraku, iya luar biasa. Tapi saudara tahu, sekarang ditemukan yang namanya disorder. Banyak macamnya, narcissistic disorder, apalagi saudaraku, sexual disorder. Saudaraku, banyak sekali. Saudara, keterlambatan bicara, ada yang speech delay itu, sekarang banyak sekali loh saudara. Iya, di zaman dulu ada tapi tidak sebanyak sekarang. Kenapa? Padahal kan tambah canggih. Sekarang saya tanya, semakin modern satu bangsa yang ditandai dengan kecanggihan teknologi, apa berbanding lurus dengan tingkat peradaban mereka? Lihat berapa banyak anak muda lewat di depan kita. Ada permisi? Ada selamat pagi? Ada selamat siang? Pamit sama mama papa? Belum tentu. Coba kemana? Ada apa dengan mereka? Saudara ngerti istilah tantrum nggak? Tantrum, ya kan? Itu saya nggak tahu spellingnya apa. Tantrum kah? Tapi tantrum itu kan sebuah ekspresi dari anak-anak yang dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bisa pukul-pukul, dia bisa teriak, dia bisa menjerit, dia bisa banting, dia bisa. Ini ada juga yang terjadi begini. Dia benturkan kepalanya di tembok, dia bisa menyiksa diri. Apa menurut saudara? Itu problem emosional. Dan itu semakin meningkat di masa-masa sekarang, saudaraku. Wow. Dan mau tahu yang terakhir, saya nggak usah sebut saudaraku. Ini masuk YouTube nggak? Enggak ya? Enggak. Masuk. Oh, kalau masuk saya nggak berani sebut nama. Tapi saudara ngerti kan? Kasus yang lagi diadili sekarang, siapa pelakunya? Maksudnya begini, kan orang Kristen. Bagaimana kalau nanti ujungnya? Ini kan saya ngerti kan, saudaraku, maksudnya gini loh. Seseorang yang kemudian divonis bersalah, tapi penggerak daripada suatu perbuatan itu dasarnya adalah penyakit kejiwaan, maka hukumannya kan low. Ya ini saya sedikit bicara yang agak, ya salahnya ini kan senior. Mesti agak susah dikit, saudaraku. Ya, jadi betul nggak? Jadi orang kesannya kan, loh coba sekarang kita bingung nggak? Mereka menyebut diri orang yang katanya bertuhan, juga ada grupnya judulnya apa? Ada tahu? Salah satu judul di ruang WA WhatsApp-nya. Ada? Tahu nggak? Grup Yesus Kristus. Ada namanya. Coba Yesus loh ya kata yang dipakai. Grup Yesus. Tapi apa yang dilakukan? Saudara klik di Google aja langsung ketemu grup Yesus Kristus yang dibikin oleh beliau. Bisa ketahuan. Nah gimana tuh? Bingung nggak? Tapi bagaimana membedakannya? Nah langsung. Yuk kita lihat. Tentu yang saya bawakan ini prinsip ya. Prinsip saudaraku. Saya akan ajak saudara untuk melihat. Jadi saudara setuju ya, kecerdasan rohani itu penting. Yang setuju katakan amin dulu. Saya dulu sempat menggembalakan di satu kota di pinggiran Cirebon, saudaraku. Itu beberapa jemaat mereka toko emas. Nah kalau saudara mengerti toko emas di masa itu, saya nggak tahu sekarang masih sama nggak, saudaraku. Itu kalau ada toko emas, kalau ada orang beli emas nih, terus kemudian atau ada orang mau jual emas, saudaraku, gitu. Nah maka emasnya itu digores di batu hitam, betul ya? Itu kan itu batu uji itu sebetulnya. Terus nanti dikasih air keras kah kalau nggak salah, ya. Nah nanti kemudian ada patronnya kan, nanti dilihat warnanya, betul nggak? Warnanya apakah ini emas 23, emas 19? Kalau di Cirebon dulu ada emas Joni, oh itu beda ya saudaraku ya. Ada emas 15 istilahnya gitu, ada emas muda gitu saudaraku ya. Nah nggak gampang loh, orang bisa salah prediksi. Padahal ini emas 15 tapi dipoles mungkin saya nggak ngerti, tapi dianggap emas 23. Beda nggak bayarannya? Beda. Rugi nggak? Bisa mengalami kerugian nggak? Jadi nggak gampang membedakan dua hal yang terlihat sama, dibutuhkan kecerdasan. Firman Tuhan bilang gini nih, di 2 Korintus 13. Nah sekarang saya baru khotbah. Lihat, 2 Korintus 13 ayat 5. Yuk kita lihat, 2 Korintus 13 ayat 5. Kita mulai masuk pelan-pelan ya. Ya boleh sama-sama baca, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri,
Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Terus? Tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab? Wah, itu. Kalau saudara punya salinan bahasa lain, terjemahan lain itu juga bagus, saudaraku. Ya, jadi dikatakan, ujilah dirimu. Perjanjian lama ada kata begini, ujilah aku Tuhan. Tapi di perjanjian baru beda. Ujilah dirimu. Kenapa, saudaraku? Karena di perjanjian baru seolah-olah Tuhan mau bilang begini, udah nggak usah pakai Tuhan. Gitu seolah-olah, saudaraku. Nggak usah pakai Tuhan. Kalau kamu bohong, bohong aja. Betul? Makanya apa? Uji dirimu sendiri. Orang kalau udah bilang pakai nama Tuhan kan langsung udah nggak mau nguji lagi kan? Wah, ini nama Tuhan, udah pasti benar, udah pasti hebat. Ayo, berapa banyak kita ketipu? Gara-gara pakai atas nama Tuhan, pakai atas nama pelayanan, iya kan? Kan saya udah bilang membedakan dua hal yang terlihat sama, enggak gampang, saudaraku. Ayo, berapa banyak? Ada nggak di antara kita yang dulu jatuh cinta atau terus kita memilih seseorang gara-gara kita lihat dia cukup rohani. Ternyata kayaknya pada menyesal semua ya. Kelihatan wajahnya ya, saudara ya. Kenapa, saudaraku? Ya, nggak ada ujian, tidak diuji dulu. Itu penting. Jadi jangan karena dia pakai nama Tuhan, terus artinya apa? Cikehowa, kan gitu. Bukan berarti dia, enggak, macam betul aja, saudaraku ya. Selidiki gitu ya. Nah, hari ini, saudaraku, saya mau ajak saudara untuk lebih dalam lagi. Saudara, satu kali saya selesai pelayanan, ya udah malam sih, saya mau pulang. Saya masuk ke mobil, cuaca habis hujan gitu, saudaraku ya. Jadi masih ada hujan rintik-rintik, saya cepat masuk, saudaraku. Saya lihat kok kaca bureng gitu, saudaraku ya. Jadi kan saudara tahu ya kalau habis hujan kan ada embun di dalam kan. Nah, terus saya lap gini, saya lap. Kok semakin burem? Saya nyalain wipernya. Aduh, burem, tapi saya udah jalan nih. Aduh, burem. Ya udahlah, nanti gampang, ini kok nggak hilang sih kotorannya. Dah, nanti sampai rumah, nanti baru saya besok lah udah sampai udah capek juga. Sampai rumah udah saya turun, saya istirahat, udah cukup capek pelayanan yang cukup padat hari itu. Singkat cerita, besoknya saya bangun, saya mau panasin mobil, ya, saya mau keluar, sekalian saya mau ngelap gitu. Ya, kotoran yang kok susah banget. Begitu saya keluar, saya lihat, saya lap, nggak ada kotoran. Begitu saya masuk, saudaraku, nah, baru saya tahu, ternyata wiper saya jalanin, kok nggak hilang kotorannya. Ternyata mau tahu kotorannya ada di mana? Kotorannya bukan di luar, kotorannya ada di dalam. Rupanya saya lupa pas lagi komsel, saya itu habis makan roti coklat. Ada coklat yang tercecer di sini, saya rupanya nyuci tangan, nggak bersih bener. Saya lihat kaca bureng, pakai wiper nggak jelas, saya gituin, tambah gelap. Lah, coklatnya yang meper. Nangkap, saudaraku? Boleh dong, ini kan supaya saudara dapat sesuatu dari pelajaran ini. Ternyata begini, seringkali kita pikir masalah itu adanya dari luar. Makanya kaca luar kita beresin. Orang-orang yang kita marah-marahin. Ngerti nggak? Anak-anak kita salah-salahin. Gitu, seringkali situasi yang jadi problem, tapi sebetulnya apa? Bukan dari luar, problemnya adalah dari dalam. Ini kayaknya mulai kena urat saraf ya, tapi oke. Ya, tapi itu salah satu kecerdasan. Untuk saya juga bisa dong melakukan itu dan kemudian saya salah menilai Bapak. Dan kemudian harusnya saya boleh nggak datangi dan maafkan saya. Sudah tahu, oh ternyata coklat toh. Bukan dari luar, dari dalam. Nah, sulit membedainnya. Dibutuhkan terang. Makanya pagi baru saya tahu. Waktu malam itu saya nggak tahu. Ya kan karena turun udah capek, malam juga. Setuju nggak kita butuh terang? Tahun 2023, saya mau katakan ini tahun terang Tuhan. Ya, di tempat kami kebetulan bulan ini kan batu penjuru ya. Nah, tapi di tempat saya 2023 itu the year of God's light. Ini tahun terang Tuhan. Ya, saya pasal 60 ayat 1, 2 dan seterusnya. Saudaraku, ya. Dan saya bilang sama jemaat yang Tuhan percayakan, bawa
area hidupmu. Pastikan tidak ada yang tertutup. Pastikan taruh itu di terang. Ya, semuanya akan terlihat. Dan hebatnya terang itu apa? Begitu terang masuk, gelap keluar. Nggak pakai pamitan. Nggak pakai terang mau masuk, tolong dong kamu pergi ya gelap. Gelap tolong pergi. Enggak, itu udah langsung. Terang masuk, gelap pergi. Siap 2023 jadi tahun terbaik. Amin. Bilang kanan kiri, masukin terang. Wah. Iya, amin. Cirinya terang apa? Cirinya terang, terang-terangan. Bilang kanan kiri, tidak ada dusta di antara kita. Amin. Nah, jadi sekali lagi, saudaraku, kita perlu menguji diri kita sendiri. Ini yang kotor bukan di luar, tapi di dalam. Tapi kita sering kali bilang, elu. Nah, ini nggak mudah. Oke, saudara udah mulai dapat clue-nya. Ya. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi yang kedua supaya nangkep. Jadi belum khotbah nih, belum. Di salah satu negara bagian di Amerika, kalau saya ceritain gini, saudara senang juga kan? Satu negara bagian di Amerika, itu sampai sekarang masih ada tuh kereta api, ya. Tapi tentu sudah sudah manajemennya sudah modern. Tapi beberapa tahun yang lalu ini masih ada kayak begitu. Jadi kereta api lewat itu ada petugasnya. Nah, petugas itu punya kerja, saudaraku, dia ngangkat lampu. Untuk apa? Untuk memberi komando gitu ya, bahwa kereta dari sana stop. Makanya saya angkat lampu. Dan ini artinya kereta yang dari sana. Jalurnya itu kan cuma satu, jadi mesti ada salah satu yang stop dong. Itu dia dibayar untuk itu, saudaraku. Dan satu kali, saudaraku, seperti biasanya, saudaraku, dia kerja ngangkat lampu itu ya. Rupanya dia keasikan main sama teman-temannya buat iseng-iseng kayak main kartu gitu. Dan tiba-tiba ternyata kereta itu jadwal kereta lewat dan harusnya dia angkat tuh lampu, saudaraku. Yes, dia angkat lampu itu. Tahu apa yang terjadi, saudaraku? Terlambat karena keasikan. Langsung, saudaraku, dia angkat. Tapi terlambat. Terjadi kecelakaan. Dari dua kereta beradu di situ dan korbannya begitu banyak. Singkat cerita diadili. Dibawa ke pengadilan, masuk perkaranya ini. Lalu si bapak yang bertugas ini disaksikan oleh istrinya juga. Dimulai pengadilan, sidang pengadilan dijalankan. Lalu ditanya, Tuan James, namanya James, mudah-mudahan nggak ada nama James di sini ya. Mr. James, ya, apakah hari ini Anda sehat? Ditanya begitu, sehat, gitu. Oke, sekarang kita siap, mulai. Nah, jadi ditanya, pada tanggal ini, pada hari ini, pada tahun ini, apakah kamu bertugas di sana pada waktu itu? Ya, betul. Apakah kamu mengerti tugas-tugas kamu? Ya, ngerti. Nah, sekarang ditanya, yang pertanyaan penting ini. Apakah kamu mengangkat lampu itu? Iya, dia ngangkat. Iya, dia ngangkat. Gitu. Kalau betul kamu ngangkat, kenapa terjadi tabrakan? Oh, saya tidak tahu. Tanya sama masinisnya. Ya udah meninggal, bagaimana? Kok mirip-mirip ya kejadiannya kayak yang itu ya? Nah, udah meninggal. Ya. Tanya sama mereka. Gitu. Lalu, oke, ditanya lagi. Kamu betul namanya ini Tuan James? Ya. Pada tanggal sekian, tahun sekian, pada hari ini, apakah kamu bertugas pada itu? Ya, betul. Saya tanya, sudah disumpah ini. Ya kan? Apakah pada waktu itu kamu menjalankan tugas kamu mengangkat itu, saudaraku, lampu? Dia bilang, iya, saya mengangkat lampu itu. Kalau betul kamu mengangkat, kenapa terjadi kecelakaan? Gitu. Saya nggak tahu, tanya sama yang kecelakaan. Dia kan sudah meninggal. Diskors sidang, jebret. Sidang, skors, si Pak James duduk di depan gitu kira-kira. Lalu istrinya menghampirinya. Lalu istrinya bilang begini sama suaminya. Dia bilang, suamiku, aku sudah bersama kamu 30 tahun lebih. Aku melihat ada sesuatu yang berbeda. Ketika Pak Hakim bertanya sama kamu. Kenapa? Waktu ditanya, apakah kamu mengangkat lampu? Dan kamu berkata, iya saya angkat.
Tapi kenapa ada nada yang bergetar? Hakim tidak bisa tahu. Karena membedakan dua hal yang terlihat sama. Dibutuhkan kecerdasan. Dapat nggak sih yang saya maksud ini? Ngerti saudaraku? Dibutuhkan kecerdasan saudaraku. Tolong jujur sama saya. Kamu sebetulnya ngangkat lampu apa enggak? Gitu. Jadi ditanya yang sama saudaraku. Diam. Hei, dengar suamiku. Untuk yang kedua kalinya aku bertanya. Jadi dia sidangnya 2 kali. Satu sama hakim, satu sama istrinya. Ya. Tolong jawab betul. Saya kenal kamu 30 tahun. Kenapa waktu hakim tanya kamu jawab bergetar? Ada apa-apa yang kau tutupi? Tolong jawab. Gitu. Kamu sebetulnya ngangkat lampu apa tidak? Lalu dia ngaku. Dia bilang begini. Aku angkat lampu. Hah? Bukan. Nah itu membedakan dua hal yang terlihat sama. Dibutuhkan kecerdasan. Bukan terlambat. Memang ceritanya saya bikin susah supaya saudara salah jawab. Saudara tahu nggak masalahnya di mana? Dia sedang berpikir ke pertanyaan berikutnya dari hakim. Dia deg-degan. Apa pertanyaan berikut yang dia wanti-wanti supaya jangan ditanya? Tahu nggak? Ini. Apakah kamu menyalakan lampu itu atau tidak? Ternyata dia angkat itu lampu, tapi lampunya mati. Nggak gampang membedakan dua hal yang terlihat sama. Diangkat nggak? Ya diangkat. Tapi pertanyaannya bukan diangkat apa enggak. Nyala nggak lampunya? Karena dia keasikan, lampunya belum dinyalain. Ya mati. Dapat sesuatu, saudaraku? Amin. Apa aplikasinya dalam hidup ini? Banyak hal dalam hidup ini, saudaraku. Kita suka, demi kepentingan sendiri, saudaraku, kita rela buat apa saja sebetulnya. Nah ini ngeri, sampai apa? Iman pun dikorbankan. Pada akhirnya kekristenan, maaf ya, saya berani berkata begini nih. Terpaksa Tuhan harus menyembunyikan dunia dari gereja. Agak berat sih. Terpaksa Tuhan harus menyembunyikan dunia dari gereja. Bukan Tuhan menyembunyikan gereja dari dunia. Tapi Tuhan menyembunyikan dunia dari gereja. Kenapa? Berapa banyak orang-orang yang kita layani akhirnya juga rusak. Bukannya tambah benar. Dapat sesuatu? Karena kita belum menang di area ini. Loh, kalau saya bilang membedakan dua hal yang terlihat sama, itu bukan membedakan orang lain. Ujilah dirimu sendiri. Karena dusta itu ada di sini, bukan di kaca bagian luar. Udah, kayaknya saudara kurang suka. Coba kita lihat. Saya akan kasih contoh ya. Yuk kita masuk di Yosua pasal 1. Yuk. Kita mau belajar dari 2 hamba Tuhan. Nanti terakhirnya baru saya, ini waktunya masih ada, masih boleh? Atau udah selesai? Oh masih boleh, yuk cepat kalau gitu. Ya, Yosua 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita belajar dari 2 hamba Tuhan ya. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada. Kita akan belajar 2 nama di sini. Siapa? Musa dan Yosua. Topiknya apa? Membedakan 2 hal yang terlihat sama, tetapi berbeda, dibutuhkan kecerdasan rohani. Amin. Musa dipanggil Tuhan usia berapa? Betul, berapa Bu? 120. Ya. Yosua umur berapa? Dipanggil Tuhan. 110. Beda 10 tahun. Kan saya lagi membandingkan beda-beda tipis. Ngerti ya saudara ya? Tapi saya mau pakai 2 nama ini.
Di sana dikatakan apa? Di sana dibilang apa? Sesudah hamba Tuhan itu, Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun. Abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi. Dan kalau saudara baca terus, setiap tempat yang akan diinjak. Saudara ngerti nggak? Berarti apa yang harus dilakukan oleh Yosua? Berjalan dan perangi. Udah jelas itu. Saya nggak cukup waktu untuk baca ayat-ayat, nanti terlalu panjang. Bahkan Tuhan bilang suruh apa sama Yosua? Tumpas! Ada musuh-musuh. Itu bahasa aslinya bagus tuh. Bahasa tumpas itu kalau bahasa Chinese-nya, Tiongkoknya itu Pak Chow Chungken. Wow, saya kayaknya kurang percaya saudara. Ya udahlah. Itu artinya begini, Pak Chow Chungken itu cabut sampai ke akar-akarnya. Itu istilahnya begitu. Ya. Jadi ada tugas yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh Yosua. Saya mesti selesaikan dulu ya. Tapi saudara tahu nggak? Apakah Yosua berperang? Iya, betul. Yosua berperang. Yuk kita baca Yosua 13 ayat 1. Yuk kita lihat. Pelan-pelan ya, ikuti dulu. Kayaknya saudara penasaran nih, saya tahu. Yosua pasal 13 ayat 1. Ya sama-sama 2, 3. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya apa? Engkau telah tua dan lanjut umurmu, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum. Saudara tahu artinya apa? Yosua nggak selesai. Nggak selesai. Jadi waktu dia mangkat, dia nggak betul-betul finishing well. Enggak. Karena masih apa? Masih ada area-area yang belum tuntas. Kalau Musa gimana? Yuk kita lihat Musa. Bilangan 31 ayat 1. Ikuti dulu ya, ikuti dulu. Bilangan 31 ayat 1. Lihat, udah? Bilangan pasal 31 ayat 1. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa terus, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang, lihat, baiklah sejumlah orang di antaramu mempersiapkan diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan apa? Pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dan tiap-tiap suku bersama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang. Dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian apa? Berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh. Berapa banyak? Setengah. Amin. Oh, nah ini kata semua jadi penting. Nangkep ya? Tuhan perintahnya apa? Yang dibuat apa? Perintah yang sama datang sama Yosua, tapi yang dibuat apa? Bisa tahu membedakannya? Apa yang membedakannya? Nah pertanyaannya, kenapa Yosua nggak selesai? Udah selesai, khotbah saya selesai. Karena nanti kalau terlalu detail, nanti saya nggak diundang lagi. Ya. Nah, jadi dapat sesuatu, apa yang membedakannya? Musa itu kalau dikasih tugas, dia langsung buat. Langsung susut, meeting. Kamu formatnya ini, kamu bersama sekian, tumpas, bunuh. Semua, ngerti? Yosua enggak begitu. Nanti saudara belajar, baca, Yosua itu berlambat-lambat. Bahkan ada peperangan yang dia tidak selesaikan di sana. Ada saudara. Ya. Makanya Tuhan bilang, engkau telah tua dan lanjut umur, dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Menurut saudara kira-kira kenapa Yosua berbuat itu? Apa kira-kira? Satu aja. Conflict of interest. Ada konflik kepentingan. Dapat ya? Itu loh yang harus dibuang dari hidup kita ikut Tuhan. Ada konflik kepentingan. Makanya kekristenan belum seperti yang Tuhan rancangkan. Makanya keluarga-keluarga Kristen masih belum seperti yang Tuhan rancangkan. Betul? Saudara tahu angka perceraian tertinggi
pernah dipegang oleh siapa saudaraku? Manado, Sulawesi Utara. Wah ini ngomongnya gak enak karena saya juga dari Manado. Manado pernah ada di angka perceraian itu 111%. Saya nggak tahu ngitungnya bagaimana, tapi 111%. Nah padahal saudara tahu kan Manado disebut dengan kantong-kantong Kristen. Saya pernah ke Manado, Pak. KKR di sana sering saya. Itu dari Mapanget, dari atas pesawat mau landing, saudaraku, itu sudah kelihatan banyak salib. Bukan kuburan ya, bukan ya. Ya saya tahu kuburan salib. Ini gereja, saudaraku. Tapi banyaknya gedung gereja tidak menjamin keutuhan keluarga-keluarga yang ada. Kenapa saudaraku? Padahal kalau saudara tanya sama saya, siapa yang menikah itu? Oh, orang-orang Kristen. Siapa mereka? Nama-nama Alkitab. Siapa mereka? Oh ya, Om Matius bercerai sama Tante Febe. Oh, maaf yang ada nama Febe. Oh. Are you sure? Aduh, I'm sorry. Ini saya ilustrasi. Kok bisa pas ya nama? Aduh. Salaman dulu. Sondak sedap tuh. Di dunia itu selalu ada yang mirip. Betul nggak? Biasanya mirip tuh begini. Kalau satu Joni itu baik, maka satu Joni yang satu jahat. Nah ini mirip yang baiknya. Nah itu. Jadi bukan Matius sama Febo yang bercerai, bukan. Dasar pendeta ya, dia bisa ngomong. Tapi bisa pas lagi. Oke lanjut saudaraku. Tidak mudah memang ya kan saudaraku. Ya ini di kantong Kristen. Saudara tahu nggak angka AIDS tertinggi pada zamannya? Sekarang Jakarta. Tapi pernah ada di masa paling tinggi apa? Papua. Kantong Kristen juga. Saya takut nyebut nama lagi, nanti sama lagi. saya sering begitu tuh. Nah, jadi di Papua itu saudaraku, kantong Kristen tapi angka AIDS di sana. Saya pernah punya teman Papua saudaraku, itu kalau pakai kalung salib sebesar mikrofon ini. Minta ampun loh, apa kurang rohani enggak itu? Sampai dia itu kalau pakai kalung, kalau duduk itu, kalau mau berdiri kalungnya mesti diangkat gini saudaraku. Ya baru. Apa enggak rohani itu? Mobilnya itu Pak, mobilnya. Ya ampun, di kaca spion itu di bawah tuh salibnya 3. Enggak cukup Yesus disalib, Bapak disalib, Roh Kudus disalib juga. Di belakangnya ada stikernya, Jesus is my savior. Kurang rohani apa? Yesus juru selamatku. Wah itu rohani enggak itu? Rohani itu. Tapi anehnya waktu kecelakaan Pak. Nah ini, mobilnya selamat, orangnya meninggal. Kenapa? Karena yang rohani mobilnya Pak. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Orang Kristen banyak konflik of interest. Jadi sebetulnya persoalannya adanya di mana saudaraku? Kenapa kita nggak jujur sama diri sendiri? Jujur nih, sebetulnya kita ngerti nggak sih? Bahwa sebetulnya yang benar tuh kita harusnya bagaimana? Tapi kenapa kita selalu kita selalu menunda-nunda. Kenapa kita bermalas-malasan? Kenapa kita tidak bersegera untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Ternyata ada konflik kepentingan. Sampai di poin ini udah deket, saudara udah nangkep sesuatu? Udah dapat sesuatu? Ya. Kenapa rumah tangga? Aduh, itu saya pernah ke Bali tuh, saudaraku. Aduh. Ada tuh teman saya, ada pernah kita liburan di 1 tahun maksudnya di satu waktu kita liburan. Ada orang yang saya kenal gitu, ikut liburan di situ juga di Bali. Kan bebas kan di Bali kan. Wih saudara, jalan, gandengan tangan. Gandengan tangan. Begitu pulang ke Jakarta, enggak saudara. Jadi saudara ngerti ya, kenapa begitu tuh? Jadi kayak ada konflik of interest. Kita kan sering begitu kan? Setempo macam betul gitu kita. Terus tempo kita kayak orang dunia betul-betul. Karena ada kepentingan di sini. Saya mau tutup satu kebenaran di sini. Kita lihat saudaraku, pada akhirnya pelajaran yang kita mau ambil saudaraku, sekarang begini.
Bisa nggak kepentingan itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, biar kepentingan Tuhan yang terjadi. Lebih daripada kepentinganku. Nah, berani nggak saudara? Nah, itu dilakukan oleh siapa? Itu dilakukan oleh Musa. Musa itu dia menyerahkan semua kesenangannya, dia kepentingannya, itu dia taruh di bawah kaki Tuhan. Bahkan sampai akhirnya apa saudaraku? Akhirnya apa? Dia sampai enggak masuk tanah Kanaan. Saudara tahu kenapa dia enggak masuk tanah Kanaan? Wah, itu bukan hal yang mudah. Saya mau tanya sama saudara, waktu saudara, saya tutup di sini ya. Waktu saudara membaca dan merenungkan ketika Musa tidak masuk tanah Kanaan, itu artinya apa buat saudara? Maknanya apa? Maknanya apa? Enggak ada makna. Kira-kira apa? Saya sengaja bertanya gini supaya saudara bisa ada pemikiran-pemikiran. Saudara tahu nggak? Kalau saudara renungkan pelan-pelan, Musa itu akhirnya masuk tanah Kanaan. Oh, kan lagi pada bengong semua. Musa masuk tanah Kanaan. Kapan? Saya bisa buktikan. Masih ingat nggak? Waktu di Bukit Tabor, di Gunung Tabor. Ada siapa situ? Yesus bersama 3 muridnya. Terus kemudian ada 2 orang yang datang di situ. Siapa? Elia dan Musa. Di mana? Di Bukit Tabor. Transfiguration. Ngerti nggak saudara? Berarti itu di mana itu Tabor itu? Di Yerusalem. Di Kanaan itu. Halo. Ini agak sulit diterima ya. Ya betul, Musa ditolak pada waktu itu. Tapi bukan berarti Musa itu ditolak Tuhan. Ngerti nggak saudara? Musa tidak masuk neraka gara-gara dia tidak masuk Kanaan. Nangkep nggak saudaraku? Ya karena Kanaan bukan bicara sorga. Artinya apa? Memang mimpi Musa secara fisik dia mau masuk pada waktu itu tidak dikabulkan. Tapi Musa masuk dalam dimensi roh. Beberapa mimpi saudara Tuhan mau gugurkan. Beberapa impian saudara malah Tuhan hancurkan impian saudara. Demi saudara diganti dengan mimpi baru. Siap nggak 2023 yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Beri tepuk tangan dulu. Asal apa? Berani korbankan kepentingan saudara. Demi kepentingan Tuhan. Selamat datang di 2023, tahun terbaik buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi bertepuk tangan. Saya selesai saudaraku. Yuk kita tunduk kepala kita. 1-2 menit renungkan sebentar. Bilang sama Tuhan, Tuhan, uji aku Tuhan. Saudara bisa lagu itu? Ujilah aku Tuhan, bisa? Boleh? Ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri, sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkaulah yang disembah. Bapak Ibu, ya, mari katakan. Oh, ku nyanyi Hosana.
yang duduk di tahta. Aku muliakan, dan ku agungkan. Kau layak Saudara, disembah. bisa lihat saya sebentar? Tentu yang saya maksud saya menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran ini bukan untuk saudara menilai orang lain. Ya. Dua hal yang terlihat sama namun berbeda. Yang saya maksud itu yang ada di dalam diri kita. Itu yang membuat motif kita seringkali belok. Itu yang membuat sebetulnya kita punya tujuan yang lain. Sepertinya rohani, sepertinya pelayanan, tapi bukan. Sepertinya mengasihi pasangan, tapi bukan. Halo? Sepertinya mengasihi Tuhan, tapi bukan. Itu maksud saya. Bukan gini, sini kamu, saya tahu kamu berdusta. Bukan. Nanti ikuti kalau sampai hari Minggu nanti saya mau sampaikan ada orang-orang hebat dalam karunia. Tapi dia tidak punya discerning spirit dalam hal ini. Ini saya katakan, hancur hidupnya. Makanya hari ini Tuhan mencegah kita dari kehancuran di masa depan. Yang setuju katakan amin. Bilangkan lagi, Tuhan sayang kamu, bilangin. Amin. Tuhan sayang kamu. Amin. Untuk apa? Untuk kita terhindar dari malapetaka yang harus kita alami. Amin. Loh, Herodes tuh kurang manis apa sama orang Majus? Kamu selidiki ya, nanti balik lagi ya. Bisa jadi dijanjiin amplop. Bisa jadi dijanjikan proyek. Ini kan raja. Tapi enggak. Orang Majus takluk. Dia korbankan konflik of interestnya. Tidak ada kepentingan. Demi kerajaan Tuhan. Wah, gitu saudara. Saya percaya Roh Kudus lagi ngomong sama saudara. Saudara ngerti yang saya maksud kan? Amen. Tuhan sayang saudara. 2023 tahun ketulusan. Amen. Semua kepentingan kita enggak ada. Yang ada kepentingan Tuhan. Amen. Yang harus digenapi. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Saya kembalikan tempat.